Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada siang ini, masih di pembahasan tentang fikih utang piutang. Di pertemuan sebelumnya kita telah atau sedang membahas masalah zakat perdagangan. Karena banyak kaum muslimin muslimah yang berdagang, mereka menghitung zakat dari acuan zakat mal saja atau mengikuti teknis perhitungan zakat mal saja. Yang dihitung hanya uang cash hasil perhitungan saja. Padahal bagi para pedagang, para ulama sudah sebutkan dari berbagai mazhab, banyak ulama sebutkan didukung dengan dalil Al-Quran yang kita bahas dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta perbuatan para sahabat, bahwasanya untuk para pedagang di samping uang cash yang akan mereka hitung sebagai item zakatnya, di samping itu juga harus menghitung stok barang yang ada, karena stok barang itu nanti ditaksir, dikonversi ke dalam rupiah, itu pun juga dizakatkan. Alhasil banyak pedagang kaum muslimin muslimah, mereka itu sudah bayar zakat, alhamdulillah. Kalau dia pedagang, alhamdulillah, cuma masih ada minus karena stok tidak dimasukkan ke dalam item zakat. Padahal kalau uang cashnya dia hitung, kemudian stok-stok barang dagangannya, jual beli mobil maka stoknya mobil, jual beli rumah maka stoknya rumah, jual beli ruko maka stoknya ruko, jual beli elektronik ya maka barang-barang elektronik itu stoknya, jual beli pakaian maka pakaiannya, berlusin, berkodi, ribuan pieces itu namanya stok. Furnitur maka pernak-pernik itu meja, sofa dan segala macam lemari itu stok. Itu kalau dikonversikan ke rupiah angkanya besar, sehingga kalau dia gabungkan dengan rupiah cash dia ditambah stok barang yang dikonversi ke dalam rupiah, dari situ acuan bayar zakatnya. Maka banyak kaum muslimin muslimah berdagang, dia bayar zakat sudah alhamdulillah, tapi belum semestinya, tapi masih ada minus. Nah, minus-minus ini itu disebut hutang zakat. Kemudian materi selanjutnya yang kita bahas adalah di dalam Islam ada namanya zakat hutang, kemudian zakat piutang, kemudian ada namanya hutang zakat. Zakat hutang mungkin relate-nya yaitu hutang dagang. Kita telah kupas di pertemuan sebelumnya bahwasanya hutang yang dimiliki oleh seorang muslim muslimah atau hutang barang dagang ini, kalau belum dibayar hutangnya, kemudian jatuh haul deadline kita bayar zakat, maka hutang tadi ikut kita bayarkan zakatnya. Tapi kalau hutang kita bayar cicilannya kah atau hutang bulankah, kita bayar sebelum jatuh haul, sebelum jatuh deadline bayar zakat, sudah kita keluarkan hutang tadi, maka kita cukup membayar zakat dari uang sisaan yang kita miliki setelah hutang dibayar. Agak berkurang kita bayar zakat. Tapi kalau dibiarkan hutang dibawa sampai masuk ke dalam haul, maka hutang tadi ikut kita bayarkan zakatnya. Ini sebagaimana perkataan Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, mengumumkan kepada kaum muslimin muslimah, hadza syahrul zakatikum,
kaum muslimin, ini bulan biasanya Ramadan ya. Ini bulan kalian biasanya bayar zakat. Faman kana alaihi dain, barang siapa yang punya hutang, falyu'addi dainahu. Hendaknya dia bayar dulu hutangnya sebelum dia bayar zakat. Hendaknya dia bayar hutangnya sebelum nanti masuk ke dalam haul deadline bayar zakat. Falyu'addi dainahu hatta tahsula amwalukum fatu'adduna minhu az-zakah. Kalian bayar dulu hutangnya sehingga nampak sisa uang kalian. Setelah dibayar hutang kan nampak berapa total harta kita, maka bayarkan zakat dari sisa uang setelah kita bayarkan hutang. Sisa saldo yang dimiliki setelah hutang dibayar, dari situ bayar zakat. Maka kalau hutang tadi dibiarkan saja belum dibayar, belum dicicilkan sehingga menyentuh haul, maka hutang tadi kita bayarkan zakatnya. Karena nanti zakat itu berbicara masalah data. Zakat berbicara masalah data. Ketika menyentuh haul, berapa uang yang kita miliki, entah uang kita atau uang hutang sekalipun, kalau dia ada di saldo, bayarkan zakat. Karena zakat berbicara masalah data. Ini telah kita kupas di pertemuan sebelumnya. Sekarang materi baru yaitu zakat piutang. Uang kita yang di tangan orang, baik uang cash kita dipinjam orang atau nanti ya barang-barang kita dibeli orang secara kredit. Nah itu sama, berarti ada harta kita di tangan orang, baik berupa uang atau barang yang mungkin dia beli secara cicil. Bagaimana teknis perhitungan zakat piutang atau piutang dagang ini? Maka untuk piutang dagang, untuk piutang secara umum, secara khusus untuk piutang dagang, maka para ulama itu merinci piutang itu menjadi dua. Sebenarnya ini pembahasan rincinya itu nanti di dalam bab milkut tam, ada milkut rokobah wa milkut yad. Ini agak rumit, kita sederhanakan saja. Piutang itu dibagi para ulama itu menjadi dua. Ada namanya piutang lancar, ada namanya piutang macet. Piutang lancar indikasinya, piutang lancar ini uang kita atau barang kita dibeli secara kredit ya. Piutang lancar ini dibawa oleh orang yang amanah. Kalau kita punya teman amanah, dia pinjam uang ke kita, misalnya 100 juta dipinjamnya, dan dia orang yang amanah, mali, dan dia adalah orang yang mampu, dan dia orang yang kalau kita minta, dia bisa menyerahkan uang itu. Ini namanya piutang lancar, dibawa oleh orang yang amanah dan dia orang yang mampu. Kapanpun kita minta, dia bisa balikan. Saya pinjam ya Pak, nanti kalau Bapak mau minta lagi silahkan bilang. Pokoknya seperti itu. Ini orang yang malik namanya, piutang lancar. Kalau yang kedua, piutang kita ini dibawa oleh orang yang piutang macet, ya, dibawa oleh orang yang tidak amanah, susah dihubungi, susah ditemui. Kalaupun ketemu Pak, biswa beko gitu ya, itu saja tuh susah diminta, sehingga kita ini tidak nyaman, kita ini tidak gelisah. Uang kita ini antara bisa kembali dan bisa tidak. Bahkan sebagian orang sudah pasrah Pak, hutang di bawah orang yang mungkir ini, yang liar ini, yang susah ditagih, susah ditemui, susah dihubungi. Kalaupun ketemu nanti besok. Sebagian orang sudah pasrah Pak, itu sudah dianggap uang hilang. Ini piutang macet. Kita fokus ke pembahasan. Keterangan para ulama, kalau piutang tadi lancar, maka di antara pendapat yang kita pegang, piutang lancar itu dibayarkan zakatnya. Piutang lancar dibayarkan zakatnya. Seperti contoh, misalnya kita dagang, uang cash ada 50 juta. Stok barang ketika dinilai dengan rupiah
mencapai angka 150 juta stok barang. Berarti 50 tambah 150 berarti 200 juta. Berarti 200 juta. Kebetulan kita ingin bayar zakat. Kita baru bayar zakat. Kita baru bayar zakat sehingga sudah berlalu lama. Pas ingin bayar zakat lagi, kebetulan tadi uang 50 juta, kemudian stok barangnya dinilai ke rupiah 150, total 200 juta. Di samping itu, kita punya teman pinjam uang 100 juta. Dan teman ini kategorinya teman yang amanah, yang mali. Kategorinya mali dalam bahasa fikihnya, maka piutangnya masuk kategori piutang lancar. Maka ketika deadline, ketika kita bayar zakat, maka hitungan dari angka berapa kita bayar zakat, yaitu hitungannya pertama uang cash 50 juta, yang kedua stok barang 150 juta, yang ketiga piutang lancar tadi, walaupun di tangan orang Pak kita masukkan 100 juta, berarti kita bayar zakat dari angka 300 juta. Itu regulasi untuk piutang lancar. Piutang lancar ini dianalogikan sama para ulama seperti orang menaruh uang di bank. Akad kaum muslimin ketika dia deposito di bank atau namanya akad wadiah di bank syariah, akadnya adalah qard, yaitu kita sedang minjamkan uang kepada bank. Ini akad, mayoritas ulama sebutkan seperti itu. Nah, kita memberikan hutang kepada bank ini yang namanya menabung lah, deposit dan namanya akad wadiah dan namanya. Ini kategorinya piutang lancar karena kapanpun kita ingin tarik pasti tersedia. Maka piutang lancar di tangan orang amanah sama halnya seperti kita naruh atau kita buka rekening di bank. Kapanpun kita tarik bisa. Maka piutang sebagaimana rekening di bank itu juga kita zakati, maka piutang lancar juga kita zakati. Jadi nanti teknisnya per tahun piutang lancar itu dizakati walaupun di tangan orang. Maka tadi orang tadi bayar zakat bukan dari angka 200 juta, ini hasil uang cash dia dan hasil stok barang dia bukan, tapi bayar zakat dari angka 300 juta karena 100 jutanya adalah piutang lancar di tangan orang yang amanah. Maka dia bayar zakat dari angka 300 juta. Ini zakat piutang yang lancar. Kalau piutangnya macet, kata para ulama, dizakati cuma 1 kali saja pas hutangnya dibayar lunas. Berarti kalau belum lunas maka belum kena zakat. Katakan orang tadi dia punya uang cash 50 juta, stok barang dijadikan konversi ke dalam rupiah 150 juta, berarti dia punya 200 juta. Di samping itu dia punya piutang macet di angka 100 juta. Ini sudah lama. Janjinya balaikan setahun, tapi sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, susah dihubungi. Di tahun kelima baru dia balaikan. Maka nanti di tahun kelima saja dikeluarkan zakatnya. Ya, tak kala dia bisa mengembalikan 100 juta yang janjinya setahun, akhirnya berdarah-darah kita menagihnya, Pak. Ada pula caranya berdarah-darah menagihnya, sampai habis suara menagihnya, sampai capek menagihnya, 5 tahun baru balik. Maka tinggal pas kita dapat terima piutang macet ini dari angka 100 juta itu di 5 tahun kemudian, nah dari situ dari 100 juta langsung kita keluarkan 2,5%. Jadi di sini ada keringanan, harusnya kita bayar zakat per tahun dari piutang tadi, tapi karena macet cukup sekali saja. Karena kita pun susah menagihnya, karena uang ini antara ada dan tiada. Tapi kalau piutang lancar, Pak, tiap tahun kita akan zakati, walaupun uangnya di tangan orang, walaupun barang ini masih dalam fase cicilan di tangan orang-orang yang on time. Kalau barang cicilan, ciri-cirinya, kalau dia bilang, Pak, saya cicil sofa, saya akan bayar tanggal 1. Dan memang benar, Pak, tiap tanggal 1 dia bayar terus. Berarti dia kategori orang yang amanah dan ini kategorinya piutang lancar.
maka ini nanti dizakati per tahun. Per tahun piutang lancar dizakat. Tapi kalau piutang macet, kredit sofa bilangnya tanggal 1 tapi kadang tanggal 5 cicilnya, kadang tanggal 7, ini piutang macet namanya. Itu nanti saja ketika sudah lunas baru dizakati 2,5% dari pelunasannya. Ini kurang lebih ya zakat hutang kita bahas di awal tadi, kemudian sedikit materi dari zakat piutang. Sisa hutang zakat kita kenal di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.